Nabi Muhammad dulu pernah dak makan semalaman demi beri jatah makanan untuk orang lain. Kira-kira jorang pernah dak nyoto macam ni? Nah, ini mereka maaf ngambil sebelah. Mereka hanya mengambil ini dak ada di zaman Nabi. Tapi tanda kutip yang perlu kita garis bawahi, mereka tidak berbuat apa yang diperbuat oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak bilang sama kita, tahlilan dak ada di zaman Nabi, ruahan dak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui, tahlil, ruah, maulid, yasinan, khotaman Al-Quran itu cuma judul. Itu cuma judul. Sedangkan hukum syariat bukan menghukumi judul. Yang dihukumi sama syariat adalah isi. Apa sih hukumnya ruahan? Apa sih hukumnya ziarah sebelum Ramadan? Ada yang mengatakan tidak boleh karena mereka punya alasan ini tidak ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal untuk mempertemukan perdebatan tersebut sangatlah gampang. Mereka mengatakan salah karena mereka punya anggapan perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Tapi orang-orang yang mengerjakan, mereka punya anggapan selama tidak dilarang oleh Nabi kita Muhammad, maka perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka banyak mengambil pendapat-pendapat Sayyidina Abu Bakar. Untuk orang-orang salafi, orang-orang yang mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi atau ini tidak pernah dilakukan sama Nabi, biasanya mereka sangat ngefan, sangat cinta dengan Sayyidina Abu Bakar, sehingga ucapan-ucapan Sayyidina Abu Bakar yang sering dalam hadis-hadis beliau mengatakan ini tidak pernah diperbuat sama Nabi Muhammad, maka aku pun tidak bakal mengerjakannya. Ini tidak pernah dimakan sama Nabi Muhammad, maka aku pun tidak bakal pernah memakannya. Nah, mereka menggunakan ucapan Sayyidina Abu Bakar karena memang Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling tidak mau makan selain yang dimakan sama Nabi. Satu-satunya sahabat yang tidak bakal bergerak kecuali yang pernah diperbuat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan perlu kita fahami, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pergerakannya mirip Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan beliau pernah bertanya kepada istri Nabi Muhammad sekaligus putri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah," beliau bertanya setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka beliau bertanya, "Wahai putriku, wahai Aisyah, apakah engkau melihat dari ayah ini ada yang berbeda daripada Nabi Muhammad? Ada yang lain tak dari Nabi?" Maka Sayyidah Aisyah mengatakan tidak ada. Semuanya ada pada engkau wahai ayah. Engkau bergerak dengan apa yang dulu pernah diperbuat sama Nabi kita Muhammad. Lama sholatnya, bentuk ibadahnya, bentuk rukuknya, bahkan cara berjalannya, jauh antara kaki kanan dengan kaki kiri ketika melangkah, cara mengangkat wadah, cara memindahkan barang, semuanya engkau sudah meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman satu hal, ada satu hal yang belum pernah engkau contoh, yang mana dulu Nabi kita Muhammad pernah ngasih makan ke pengemis di ujung sana. Ceritanya panjang lebar, bukan pembahasan kita. Intinya Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak terkecuali yang diperbuat sama Nabi Muhammad. Artinya apa? Seluruh gerakan beliau itu gerakan yang pernah diperbuat sama Nabi Muhammad. Sedekahnya, bantu orangnya, ibadahnya, khusyuknya, gerakannya, semua mencontoh Nabi kita Muhammad. Tapi kalau orang zaman sekarang, dia cuma ngambil sebelah. Dia cuma ngambil ini dak ada di zaman Nabi, stop. Dia dak ada ngerjakan apa yang diperbuat sama Nabi. Paham kira-kira? Kalau Sayyidina Abu Bakar seimbang, dia yang dak diperbuat sama Nabi ditinggal. Tapi semua yang diperbuat sama Nabi dikerja sama dia. Tapi orang zaman sekarang mereka hanya ngambil sebelah. Mereka hanya mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad, buang. Yang diperbuat sama Nabi tidak dikerjakan sama mereka. Sabarnya, membantu orang lain,
ataupun ibadahnya, ataupun gerak-geriknya, ataupun kecintaannya antara satu dengan yang lain. Bagaimana tidak, mereka mengatakan memuji orang lain tidak boleh. Padahal memuji adalah salah satu sifat Nabi kita Muhammad. Ketika ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi Muhammad mengatakan seakan-akan tidak ada sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, paling hebat dengan kelebihannya. Ketika bertemu dengan Sayyidina Umar, maka Nabi Muhammad mengatakan seakan-akan tidak ada sahabat yang dekat dengan Nabi seperti Sayyidina Umar. Dan inilah yang dicontoh sama guru-guru dari guru-gurunya kita, seperti Abu Ya Al-Maliki. Kalau kita perhatikan, pasti setiap pondok pesantren mereka bakal mengatakan guru kami yang paling dekat dengan Abu Ya. Memang kayak gitu, termasuk saya jelas mengatakan dalam prinsip saya, Habib Nagib lebih dekat dengan Abu Ya daripada orang lain. Dari Darul Habib lain lagi, enggak, guru kami yang lebih dekat. Dari Palembang, enggak, guru kami yang lebih dekat. Setiap orang mengaku mereka dekat dengan gurunya. Nah, ini dikatakan mereka tidak salah. Mereka tidak salah karena guru tersebut, Abu Ya Al-Maliki, membuat seakan-akan seluruh murid merasa dia yang paling dekat. Ini hebatnya Abu Ya Al-Maliki, dekat dengan satu murid sehingga membuat murid tersebut nyangka dia orang yang paling dekat. Dekat dengan yang lain, seakan-akan guru tadi mengatakan kepada murid tadi, kau yang paling dekat. Ini hebat dah. Jadi seakan-akan semua murid itu merasa paling dekat. Kenapa mereka merasa paling dekat? Bukan egois, bukan sombong, bukan, tapi memang ngerasa kayak Abu Yani lain dengan beliau dengan orang lain, padahal sama. Nah, ini yang dipraktekkan sama Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan aku menjadi orang yang paling dekat rasa dengan Nabi. Kapan dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengatakan aku adalah orang yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar ngambil dua-dua, yang tidak dikerja sama Nabi dibuang, dan seluruh yang diperbuat sama Nabi. Dulu Nabi pernah sembahyang misalkan, ataupun setiap malam nih di jam nih Nabi Muhammad sembahyang 2 rakaat. 1 rakaat ada 4 surat. Dari mulai alif lam mim diperbuat sama mereka. Nabi Muhammad dulu pernah tidak makan semalaman demi beri jatah makanan untuk orang lain. Kira-kira jorang pernah tidak nyontoh macam ni? Nah, ini mereka maaf ngambil sebelah. Mereka hanya mengambil ini tidak ada di zaman Nabi. Tapi tanda kutip yang perlu kita garis bawahi, mereka tidak berbuat apa yang diperbuat oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang mengatakan tidak ada tahlil tuh, ataupun tidak boleh tahlil tuh, ataupun banyak yang paling banyak bilang sama kita tahlilan tidak ada di zaman Nabi, ruahan tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui tahlil, ruah, maulid, yasinan, khotaman Al-Quran itu cuma judul. Itu cuma judul. Sedangkan hukum syariat bukan menghukumi judul. Yang dihukumi sama syariat adalah isi. Kayak orang kredit boleh apa tidak? Nanti dulu, syariat bukan ngelihat kredit tapi cara tadi. Nah, ini dikatakan syariat bukan memandang judulnya, tapi memandang isinya. Kayak baju syar'i, contoh. Apa hukum baju syar'i? Nanti dulu bentuknya macam mana. Kalau bentuknya transparan, body kelihatan, maka tidak sesuai dengan syariat, walaupun judulnya baju syar'i. Apalagi jilbab syar'i, sudah jilbab syar'i pula. Apakah itu bagus? Apakah benar? Nanti dulu. Jangan mentang-mentang judul jilbab syar'i, wah jelas itu syar'i. Tengok dulu bentuknya macam mana. Maka perlu kita fahami Islam itu menghukumi isinya, bukan judulnya. Kayak hukum makan sambal setan. Apa hukum? Sambal setan kita makan. Apa hukum? Halal lah. Halal, nama tidak masalah. Atau tai minyak, tahu tai minyak yang ampas kelapa, tahu Bang Win? Tai minyak. Apa hukum makan tai minyak? Tai kuda?
Kan lain-lain. Cuman judul lah taik minyak. Ditengok dulu taik minyak tu apa. Oh rupa ampas kelapa dibuat macam ni. Atau kayak hewan laut yang lain lah. Kayak apa? Kalau dibentuk ni ikan anjing-anjing. Ikan anjing-anjing. Boleh apa tak kira-kira? Ada anjing ni. Boleh. Atau bahasa ngetren sekarang kanak-kanak kecil ni hotdog. Tu hotdog. Anjing panas. Apa hukum makan hotdog? Tengok dulu hotdog tadi maksud apa. Kalau maksud dia hotdog tadi memang anjing panas, tak boleh. Tapi kalau hotdog tadi apa istilah? Sosis, benar tak kira-kira? Sosis, maka hukumnya boleh. Maka dikatakan bukan nengok judul hotdog anjing panas, bukan, tapi nengok isi sama dengan yang lain. Maka dikatakan Islam itu tidak menghukumi judul, tapi menghukumi isi. Tahlilan, nak nama tahlilan, nak nama segala macam doa selamat, itu cuma judul. Tapi yang ditengok sama syariat apa isi dalam tu. Oh, isi dalam tu orang berkumpul, ada yang bersedekah, ada yang silaturahmi, ada yang ngaji, ada yang berzikir, ada yang bilang la ilaha illallah, ada yang berjabat tangan, ada yang saling memberikan makanan, dan mereka pun pulang dalam keadaan tersenyum, semua baik. Maka dikatakan tahlilan tersebut hukumnya diperbolehkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya tahlilan ada joget koplo, macam mana? Lagi musim tak kira-kira? Pernah dengar sekilas? Ada joget koplo, apa hukum? Jadi haram. Tak bisa kita mentang-mentang bilang itu kan majelis Ustaz, itu kan solawatan kan? Sama dengan solawatan banyak macam. Acara solawatan boleh apa tak solawatan? Tengok dulu acara macam mana. Kalau seandainya tampil orang laki di panggung, habis orang laki orang puan pula berjoget, maka hukum tersebut tidak boleh. Bukan mengartikan solawat itu tak boleh. Soalnya isi ada orang puan, salah. Yang solawatan benar, yang salah pengaturan acara tadi. Kan pengaturan acara tersebut, nyambung kira-kira. Maka dikatakan Islam menghukumi isinya, bukan judulnya.